Sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau tema ini harusnya disampaikan di awal iktikaf. Semestinya awal iktikaf membahas tema ini. Tapi tak masalah kita coba membahas ini, yaitu tentang tema Lailatul Qadar di berbagai sisinya, yang bermula dari surat Al-Qadar dalam Al-Quran yang kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang Lailatul Qadar dimulai dari sababun nuzul. Karena begitu membaca tafsir, sababun nuzul itu pembahasan yang sangat amat penting. Karenanya para ahli tafsir menyampaikan bahwa seseorang tidak boleh menafsirkan ayat tanpa tahu ilmu asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul itu akan menentukan penafsiran kita benar atau salah. Itu berbahaya. Saya berikan satu contoh peristiwa yang memakai ayat kemudian salah gara-gara tidak tahu apa sebabnya ayat itu turun. Dan ini langsung dikoreksi oleh para sahabat. Para sahabat sampai harus mengoreksi generasi selanjutnya gara-gara itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kehancuran. Ayat ini pernah dipakai oleh sekelompok orang, sekelompok muslimin dalam jihad mereka. Karena saat itu ada seorang mujahid yang dengan begitu beraninya dia menembus sendiri pertahanan lawan. Resikonya bisa diduga. Resikonya adalah dia meninggal, syahid dengan izin Allah. Karena melihat kenekatan itu, ada yang membacakan ayat ini. Jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kehancuran. Ditegurlah oleh sahabat. Kalian tidak tahu ayat itu turun dalam peristiwa apa. Gak seenak-enaknya bicara begitu. Ada peristiwa dikomentari pakai ayat. Bahaya. Ayat ini bukan stempel peristiwa yang ada hari ini. Makanya saya minta hati-hati. Ada peristiwa apa, kemudian Anda tempel pakai ayat, Anda tidak tahu tafsirnya apa. Ini kejadian di zaman terbaik loh. Zaman tabi'in itu masih zaman terbaik. Bukan zaman-zaman kita ini yang jauh dari Quran. Mereka masih mujahid, mereka masih zaman Qurani, masih ada generasi para sahabat. Ditegurlah oleh sahabat Nabi SAW. Ayat ini turun, nazalat hadhil ayah indama sa'at akhlaquna. Ayat ini justru turunnya saat akhlak kami mulai masalah. Yaitu ketika dunia ini mulai membuat kami malas untuk berjihad. Bukan saat sedang jihad begini Anda pakai. Ini memang waktunya jihad-jihad. Bukan Anda hentikan dengan ayat ini. Ini ayat turun waktu akhlak kami mulai masalah. Para sahabat. Yaitu ketika dunia mulai datang banyak, kemudian dunia itu membuat kami menjadi malas bergerak untuk jihad. Itu yang disebut dengan
Jangan kau lemparkan dirimu dalam kehancuran. Jadi malah ayat ini dorong untuk jihad. Ya teman-teman ya. Jadi ketika kita tidak tahu sababun nuzul, kita bisa sampai kebalik cara memahaminya. Betul tadi? Kebalik. Maka mohon dimuliakan Qur'annya. Jangan digunakan untuk menyetempeli peristiwa-peristiwa yang ada hari ini yang tidak sesuai dengan makna asli ayat itu. Itulah mengapa perlu belajar tafsir. Itulah mengapa tidak semua tulisan itu Anda broadcast kemana-mana. Kalau salah, Anda tanggung jawab. Sudah berapa orang yang baca broadcasting Anda? Siapa yang tanggung jawab? Anda ngapusnya bagaimana? Kalau ternyata salah. Ini saya dapat dari sana Pak, dari sana Pak. Ada yang jamin kiriman itu benar. Belajarlah. Dan tidak ada juga kewajiban kita untuk menyebarkan sesuatu yang kita tidak tahu asli kebenarannya. Malah bahaya. Maka harus tahu. Kenapa? Karena tadi dia menentukan makna. Dan dari situ juga kita akan bisa memahami bahwa ayat ini nanti akan menjadi lebih bertenaga. Dia akan terasa ruhnya ketika orang tahu sebab turunnya ayat. Surat Al-Qadar yang bicara tentang Lailatul Qadar. Apa sebab turunnya ayat itu? Ada yang tahu? Nah, kita sudah sering baca ayat ini. Kita sudah sering, kita hafal bahkan. Kita mengkaji ayat ini. Pertanyaannya adalah, ayat ini apa sebab turunnya? Itu teman-teman dirahmati Allah. Ya. Karenanya, Quran ini perlu anak-anak Anda yang cerdas-cerdas, Pak. Untuk menganalisa ayat sampai dia menjadi hudan, dari petunjuk. Karena Quran bersama kita hari ini ya begini saja. Inilah keadaan negeri ini ketika hari ini kita yang bersama menjalankan negeri ini. Ya, ganti generasi, Pak. Orang kayak kita ternyata negerinya kayak sekarang ini. Kita mau menyalahkan siapa? Menyalahkan orang lain. Kita pelakunya. Harus ganti generasi, Pak. Generasi. Tahu bahagianya kita melihat imam muda kita. Itu bukan zaman saya. Betul? Bukan zaman-zaman seusia kita yang seusia saya. Nggak ada zaman seusia kita anak segitu-gitu jadi imam, betul? Ya. Memang sudah harus ganti generasi. Jangan kayak kita, Pak. Begini aja keadaan nggak berubah. Maka kalau kita arahkan anak-anak kita dengan pola yang sama dengan kita sekolah dulu, tidak akan ada perubahan di negeri ini. Tidak akan ada perubahan negeri ini. Yuk kita masuki, Pak. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, berkisah di hadapan para sahabat. Karena Nabi ini suka berkisah di hadapan para sahabat. Apalagi itu metode Quran, yaitu berkisah. Kisahnya tentu bukan dongeng tapi sejarah. Rasul bertutur di hadapan para sahabat tentang seorang mujahid di Bani Israel dulu, di mana dia labisas silah, dia itu pakai senjata. Jadi senjata itu nggak pernah diletakkan dari dirinya. Artinya orang itu terus jihad fisabilillah nggak putus selama 1000 bulan. 83 tahun. Dia habiskan waktunya untuk pindah dari tempat jihad ke tempat jihad yang lain. 1000 bulan. Setelah berkisah, itulah kemudian Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat, maka Nabi merasa sangat kecil dengan umatnya, melihat karya besar orang itu. Jihadnya saja 83 tahun lebih. 83, umur kita ada yang nyampe, ada yang nggak nyampe, Pak. Nah itu jihad saja 83 tahun lebih. Maka Nabi SAW
merasa ini amalnya, amal aku dan amal umatku ini menjadi kecil sekali melihat umat-umat terdahulu. Maka kemudian setelah itulah Allah SWT menurunkan surat Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hal yang agak semisal, walaupun itu nantinya adalah disebutkan para ulama untuk surat Al-Kautsar, adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu diberikan oleh Allah SWT, dihadirkan oleh Allah pengetahuan tentang umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Kita tahu umat terdahulu umur ratusan tahun. Ratusan tahun usia seseorang, dan ketika mereka beramal soleh, maka artinya panjang usia amal soleh mereka. Nabi Muhammad sendiri yang menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Sedikit yang melewati itu. Karena umur cuma segitu, Pak. Umur umat Nabi Muhammad rata-ratanya segitu. Maka Nabi Muhammad melihat orang-orang soleh zaman dahulu yang usia mereka bisa ratusan tahun. Di atas 100 tahun itu biasa, bahkan bisa ratusan tahun. Bahkan generasi awal kita tahu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu dakwahnya aja 950 tahun. Ada 1000 kurang 50. Itu dakwahnya, bukan umurnya. Itu dakwahnya. Nanti bisa kita bayangkan kesolehannya kayak apa, tabungan amalnya kayak apa gitu. Maka melihat peristiwa itulah Nabi SAW juga merasa sedikit sekali amalnya umatku ini. Hadis itulah yang kemudian Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepadamu wahai Muhammad kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka di antara Al-Kautsar di akhirat adalah haud, telaga Al-Kautsar. Di dunia termasuk adalah Lailatul Qadar. Al-Kautsar itu yang artinya kebaikan yang banyak melimpah itu di akhirat di antara maknanya adalah telaga Al-Kautsar, yaitu telaga Rasulullah SAW yang merupakan telaga yang paling besar dibandingkan telaga para nabi yang lain. Dan yang kedua adalah di dunia ini adalah Lailatul Qadar. Maksudnya dirahmati Allah. Itu artinya Lailatul Qadar ini semangatnya adalah melipat gandakan umur kebaikan. Cara ngejarnya ya seperti ini. Karena kalau kita hidup biasa-biasa, Pak, ya sudah umurnya 60-70 itu. 60-70 itu kan masih dikurangi dengan usia anak-anak, ya, masih dikurangi dengan usia lemah saat sudah mulai tua, ya, masih dikurangi dengan kita tidur, dikurangi dengan kita maksiat, loh. Itu sisanya berapa? Umur kebaikan kita tuh berapa ternyata sisanya? Jadi kalau hidup dengan cara yang biasa, dengan cara biasa, itu Nabi Muhammad sudah sedih, Pak. Karena membandingkan antara umur beliau dan umur umatnya dengan umur umat terdahulu. Jadi ini masalah umur. Lailatul Qadar itu masalah umur, Bapak Ibu. Masalah umur. Kalau mau memperpanjang umur kebaikan, ini waktunya. Jadi kalau ada, kita suka berdoa bukan? Ya Allah berikan umur panjang gitu ya. Saya Bapak Ibu, saya minta doa umur panjang itu kan. Itu nyaris tidak pernah saya lakukan. Kenapa? Karena kalau temanya cuma minta umur panjang, itu kebiasaan orang Yahudi. Surat Al-Baqarah bicara. Al-Baqarah bicara. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi
minal adzabi ayyu ammar. Yahudi itu ingin, orang-orang musyrik Yahudi itu ingin umur dipanjangkan sampai 1000 tahun. Ya, jadi minta panjang umur 1000 tahun itu kerjaannya Yahudi, kerjaannya orang musyrik. Jadi kalau babnya cuma minta umur panjang, Quran sudah bicara itu, Pak. Makanya bukan hanya masalah umur panjang yang diminta. Kalau ya Allah kasih saya umur panjang, Yahudi, Pak. Ya. Makanya harus ada kalimat tambahannya. Kalau mau minta umur panjang, minta pula amalnya baik-baik. Minta umur panjang, mintalah bisa diisi dengan amal kebaikan. Bukan hanya umur panjang. Bukan hanya tema sehat. Nah itu, secara permintaan itu, secara praktek, Lailatul Qadar. Gitu kan? Bahwa umur kita mau dihidupkan berapa itu rahasia Allah. Tetapi yang memastikan bahwa umur kebaikan kita bisa panjang, dengan sepanjang itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kalau ada orang yang berdoa, ya Allah kasih saya umur panjang, berikan saya amal soleh di umur panjang itu, Lailatul Qadar. Jadi kalau doa, ya kan doa, terus 10 hari terakhir nyantai, lo nggak cocok dengan permintaannya, Pak. Anda katanya minta umur panjang. Minta umur panjang. Nah ini ada 10 hari terakhir Ramadan, santai. Terus ketemunya di mana dengan doanya? Gitu. Klopnya di mana? Kalau kemudian ketika bertemu dengan Lailatul Qadar yang itu sebenarnya adalah melipat gandakan umur kebaikan, ternyata kita tidak hadir di hari-hari itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini adalah latar dari surat Al-Qadar yang berisi tentang Lailatul Qadar itu. Yang itulah yang dikejar oleh muslimin, diajarkan oleh Rasul kita SAW di 10 hari yang terakhir ini. Dimanapun, saya sudah bahas di kesempatan yang kemarin, bahwa yang manapun ketemunya, yang jelas di 10 hari yang terakhir ini, di pendapat yang kuat 10 hari yang terakhir. Bahwa kemudian ada malam ganjil, ya. Malam ganjil, ya. Tinggal ganjilnya dihitung dari depan atau dari belakang. Karena hadisnya dua-duanya ada. Ini sudah saya bahas kemarin. Hadirin dirahmati Allah. Kalau kita masuki suratnya, kita akan jumpai bahwa kebesaran Lailatul Qadar itu diagungkan di surat itu dengan sedemikian luar biasa. Pengagungannya. Dalam banyak suasana di dalam ayat itu. Mari kita lihat beberapa pelajarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna artinya sesungguhnya kami. Anzalnahu, kami menurunkan ia. Jadi kami menurunkannya. Di Lailatul Qadar, di Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya, Ibu rahmati Allah, ini secara bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa apapun, itu menjadi sesuatu yang tidak pas. Ini kan ayat pertama kan? Ayat 1. Ayat 1 bunyinya sesungguhnya kami menurunkannya di Lailatul Qadar. Kalau sesungguhnya kami, kita semua tahu. Karena Allah yang berfirman, ini Allah. Tapi nya yang diturunkan itu apa? Tiba-tiba kita bicara nya, kata ganti itu kan mesti ada pembicaraan sebelumnya, Pak. Iyalah, kata ganti itu kan harus ada kata sebelumnya. Ini ayat 1. Ini ayat 1. Gak ada ayat sebelumnya surat sebelumnya yang ada. Kalau kita bicara tentang, oh dia Pak orangnya. Berarti kita sudah bicara tentang seseorang, namanya, pelaku apa, kemudian bagaimana orangnya, kemudian
Kita sebut dia. Dia itu setelah ada pembahasannya. Ini ayat 1. Ayat 1 ada kata ganti, yang kata gantinya balik kemana? Itu yang dibahas oleh para ahli tafsir. Mengapa susunannya menjadi begini? Tiba-tiba menggunakan kata ganti yang kita ini kembalinya kemana? Sesungguhnya kami menurunkannya. Kalau Bapak Ibu baca terjemahan dan langsung disuguhi dalam kurung adalah Al-Quran, ya. Inna anzalnahu dalam kurung kami, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, tidak salah. Tapi pasti Bapak Ibu tidak merasakan kebesaran apa yang disampaikan barusan. Karena taunya, oh yang diturunkan Quran Pak, ya yang diturunkan Quran. Cuma masalahnya ayat 1 nggak ada kata Quran, betul? Ada kata Quran? Tidak ada. Dan secara susunan kalimat tidak, kalau secara susunan kalimat biasa, nggak pas Pak. Tiba-tiba kita ngomong dia, mereka, siapa dia? Maksudnya siapa Pak? Dia itu siapa? Kita baru ngomong nih. Kan menjadi membingungkan. Nah hadirin, itulah bukti bahwa Quran itu tidak pernah terpisah dari surat sebelum dan surat setelahnya. Surat setelah dan surat sebelumnya. Maka ketika tidak ada, karena itu ayat 1, tidak ada kemana kata gantinya, Anda harus balik ke surat sebelumnya. Itu yang disebut dengan dalam ilmu tafsir namanya ilmu munasabah namanya. Yaitu munasabah itu kesesuaian, keterkaitan antara surat sebelum, surat sesudah, ayat sebelum, ayat sesudah, antar kata yang ada, pembuka dan penutup surat dan seterusnya. Apa surat sebelum surat Al-Qadar? Para ulama akan membahas lagi dengan surat setelahnya. Apa surat setelah surat Al-Qadar? Baik. Surat sebelumnya surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra. Bacalah. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan kalian dari 'alaq. Enggak ketemu juga, Pak. Di mana Qur'annya? Betul? Perintahnya apa? Bacalah, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertanyaannya, apa yang harus dibaca ya Allah? Biasa Pak. Jadi untuk Bapak Ibu baca terjemahan, ketemu kurungannya adalah Al-Quran. Coba saya tunjukkan jalannya. Bagaimana para ulama itu menghadirkan dalam kurung itu pakai proses panjang itu. Begitu kembali ke surat Al-Alaq, di suratnya tidak ketemu. Apa ada kata Quran di surat Al-Alaq? Tidak ada. Disuruh baca? Iya, disuruh baca. Nah itu, kita akan ketemu Quran ketika membaca sababun nuzul. Betul? Surat Al-Alaq ini, kita tahu turunnya pada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Lagi tahannuts sendirian, kemudian datang Jibril, kemudian memeluk erat dan seterusnya dalam kisah yang kita tahu. Kemudian Jibril mengatakan Iqra. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Itulah 3 kali sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad baru mengikuti ayat itu. Jadi apa yang dibaca Nabi Muhammad? Yaitu Quran itu, surat Al-Alaq itu yang dibaca. Baru kita akan ketemu, oh yang dimaksud adalah baca Quran itu langsung. Jadi membaca itu ya langsung baca itu yang dibaca. Walaupun nanti secara tafsir kata Iqra umum. Kenapa tidak Allah cantumkan kata Quran? Karena yang harus dibaca bukan hanya Quran.
Supaya masuk semua yang bisa dibaca di situ. Karena Quran itu adalah ayat Allah yang tertulis. Sementara masih ada dua ayat Allah yang lain, yaitu ayat Allah yang terlihat semesta ini, dan yang ketiga adalah ayat Allah yang tersebar, yaitu fenomena sosial di manusia ini. Supaya masuk semua itu maka tidak ada kata Qurannya. Tetapi kata Iqra sekalipun bahkan satu akar kata dengan kata Quran. Begitu masuk merambah ke dalam sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, baru kita tahu, oh Quran yang dimaksud. Ya. Tapi untuk menguatkan itu nanti, begitu melihat surat setelahnya, baru kita akan lihat, Pak. Baru kita nanti akan tahu penjelasan-penjelasan tentang yang dimaksud memang Quran. Yang Allah turunkan di surat Al-Qadar itu adalah Quran. Apa surat setelahnya? Surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah jelas ayatnya. Bahkan kalimat di antara kita itu, di antara ayatnya mengatakan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul minallah, utusan dari Allah. yang membaca suhufan mutahharah. Suhuf itu lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran yang disucikan apa? La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh ini kecuali yang suci. Al-Quranul Karim. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab-kitab. Jadi Bapak Ibu, kutub itu dari kata kitab. Jadi Quran itu adalah ayat-ayat isinya. Tapi Allah menyebut di surat Al-Bayyinah, Quran itu isinya kitab-kitab. Padahal kalau kita lihat susunan kitab itu di perpustakaan adanya, betul? Berarti Quran itu perpustakaan, Pak. Berbagai kitab. Kalau kitab-kitab ya kitab apa saja ilmunya, apa saja ada. Makanya begitu kita baca Quran, ilmu apa saja ada. Karena Allah menyebut dengan kutubun qayyimah. Lah qayyimah sendiri artinya berharga. Qayyim, ini kitab-kitab bukan sembarang kitab, karena ada buku-buku yang tidak ada gunanya, ada buku yang bahkan dosa, ada buku-buku yang bermanfaat. Nah ini kategorinya buku-buku yang bermanfaat. Kutubun qayyimah. Oke, berarti memperjelas itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, sesuai juga dengan nama suratnya, surat Al-Bayyinah. Kata Al-Bayyinah artinya apa? Penjelas. Jadi ini yang menjelaskan surat sebelumnya. Sesuai dengan namanya. Bahkan penjelasan tentang kata ganti kami yang ada di dalam surat Al-Qadar tadi pun penjelasannya di surat itu. Karena inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkannya, nya sudah dibahas tadi. Pertanyaannya kami siapa? Di Al-Bayyinah penjelasannya. Rasulun minallah, utusan dari Allah. Jadi sudah jelas kan? Rasulun minallah, ada utusan dari Allah. Jadi yang mengutus adalah Allah. Allah mengutus kepada utusannya adalah malaikat, kemudian nanti ke Nabi Muhammad, kemudian ada suhufan mutahharah, yang dibawa adalah lembaran-lembaran yang suci. Maka penjelasan tuntasnya surat Al-Qadar, kata ganti ayat pertama surat Al-Qadar itu tuntasnya penjelasan di surat Al-Bayyinah. Itu Bapak Ibu. Baru kemudian Bapak Ibu kita dapat langsung dalam kurung itu Al-Quran. Itu dalam kurung itu, Pak. Ya, itu yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Saya sering banget saya menitip pesan, kalau punya anak yang cerdas, suruh belajar Quran, Pak. Quran ini perlu orang cerdas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa akhir dari surat Al-Alaq bunyinya? Apa akhir dari surat Al-Alaq? Karena para ahli ilmu juga membahas tentang
Munasabah itu antara akhir surat dengan surat berikutnya, akhir surat dengan awal surat, akhir surat dengan akhir surat. Apa akhirnya? Nah, akhirnya adalah perintah untuk ya, wasjud waqtarib. Ada 3 poin. Kalla la tuti'hu, Muhammad jangan kau taati dia, jangan kau ikuti dia. Itu pembahasannya sesuai dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya membahas tentang ini semua dengan asbabun nuzul, kita akan tahu apa masalahnya sebenarnya sampai Allah kemudian mengatakan Muhammad jangan kau taati dia. Ya, itu dia siapa? Yang nggak boleh ditaati itu segala macam atau harus tahu coba. Begitu di situ diungkap ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tidakkah kau lihat orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Jadi memang sudah dari dulu Bapak Ibu, kalau orang-orang zalim itu dibiarkan, maka mereka akan berujung pada melarang seorang hamba untuk sholat. Dia akan melarang muslim untuk melaksanakan sholatnya. Ra'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Nah, orang-orang itu, yang itu sebenarnya adalah kisah tentang pemimpin Quraisy, yaitu Abu Jahal, yang megang kendali Mekah itu. Nah, itu melarang orang sholat. Jadi sistem itu kalau dibiarkan zalim, lama-lama yang akan dia larang adalah sholat kita, Pak. Larang itu sholat kita. Itu sudah ayatnya. Ternyata Nabi Muhammad disuruh ngelawan. Karena sudah sholat urusannya. Kalau sudah sholat itu suruh ngelawan, Pak. Karenanya sholat itu oleh Nabi Muhammad dijadikan ukuran terakhir tentang kepemimpinan. Ukuran akhir kepemimpinan. Ketika Nabi menyebutkan tentang pemimpin-pemimpin yang zalim, sahabat mengatakan, ala nunabidhum bi asyafina ya Rasulullah. Nah kalau gitu kita angkat pedang aja. Kita angkat pedang ya Rasulullah. Itu pemimpin zalim itu harus dihadapi dengan pedang. Kata Nabi, la ma aqamus shalah. Tidak sepanjang mereka masih menegakkan sholat. Jadi sholat itu Bapak Ibu dijadikan tolok ukur paling terakhir. Cek masih dijaga nggak sholat 5 waktunya. Kalau masih dia jaga sholat 5 waktunya, jangan mudah angkat pedang, karena masalah pertumpahan darah. Dan itu pasti korbannya muslimin, Pak. Korbannya muslimin itu. Dan kalau sudah korbannya muslim, dalam Islam, 1 darah muslim lebih berharga daripada runtuhnya Ka'bah bata per bata. Kalau kemudian tiba-tiba ditumbalkan muslim dengan korban tanpa pertanggungan jawab, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian sesederhana itu hanya untuk sebuah kekuasaan, wallahi Pak, pertanggungjawaban akhiratnya sangat berat. Sangat berat. Siapa yang bertanggung jawab dengan korban yang meninggal? Karenanya Nabi SAW mengingatkan betul. Memang zalim, tapi cek betul. Makanya ukurannya ukuran sholat, Pak. Nah kalau sholat aja masalah, gitu ya. Kalau sholatnya masalah, kemudian pilihan pemimpinnya itu, apa yang bisa diharapkan? Sholatnya sudah masalah. Makanya teman-teman, saya sering bilang ini sudah zaman ini kita mau sampai kapan kita menikmati kedaruratan ini? Mau sampai kapan kita selalu mengatakan bahwa ini zaman lebih baik daripada tidak? Atau ini terbaik dari yang terburuk? Mau sampai kapan? Darurat itu mau sampai kapan? Kalau tidak disiapkan generasi baru, model kita ini ya itu kalimatnya. Sampai hari ini itu kalimatnya, Pak. Itu kalimat. Dari kita mulai pemilu tahun 55 sampai 2019, Pak. Kalimatnya masih sama. Mau sampai kapan?
Itu loh mau sampaikan. Begini terus gitu. Adanya. Banyak orang hebat, orang soleh di negeri ini. Tapi siapa yang hadir? Karena itulah maka ayo Pak. Selain keadaan yang hari ini, maka ayo disiapkan generasi ini. Nah anak ini jangan kayak kita Pak. Pokoknya kalau sekolah kayak gaya kita, belajar ilmu kayak kita, nanti juga pasti kayak keadaannya kayak kita ini lagi. Berarti harus berbeda cara mereka berilmu, harus berbeda jalur ilmu mereka, harus berbeda cara hidup mereka, tidak sama dengan kita. Ya, kan kita sekolah ya, dulu TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, udah kan? Ini keadaannya. Hasil kita sekolah itu keadaannya Pak. Ini keadaannya. Dengan semua jabatan mentereng kita, ini keadaannya, ini keadaan ini, keadaan. Anak kita suruh enak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, gak akan berubah. Akan berubah. Kemudian kita teriak-teriak tentang perubahan. Sementara kita disuguhi pemimpin-pemimpin yang gak sholat. Gimana? Padahal itu batas paling minimal. Nabi Muhammad disuruh melawan. La tuti'hu. Muhammad jangan taati dia. Padahal itu masih awal-awal dakwah. Awal dakwah itu artinya masih lemah, masih belum. Jangan taati dia. Terus apa ya Allah? Tetap lakukan wasjud. Kamu tetap harus sujud. Sholat tetap sholat. Dilarang tetap sholat. Begitu kan? Wasjud. Waqtarib. Dan kamu harus mendekat. Taqarrub ilallah. Mendekat pada Allah. Itu akhir surat Al-Alaq. Baru masuk inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Makanya isi Lailatul Qadar itu Pak, ya sujud, ya taqarrub, gak jauh dari itu. Isi Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu kalau kita mau kejar, perbanyak sujud, perbanyak taqarrub ilallah, mendekat ke Allah dengan berbagai amal kebaikan. Itu amalnya. Sehingga kalau kita lalai di 10 hari terakhir, kemudian dilalaikan oleh berbagai urusan dunia yang nggak ada hubungannya langsung dengan Ramadan. Pulang kampung lah, saya sering sampaikan, silakanlah pulang kampung. Ziarah silaturahim sangat penting. Sangat penting. Tapi itu tidak ada hubungan langsung dengan Ramadan. Kalau dia merusak Ramadan, sejak kapan ada syariat bentur syariat? Silaturahim syariat. Ziarah pada saudara pada syariat. Ziarah kubur juga syariat. Baik. Ramadan syariat. Sejak kapan saling berbenturan ini? Tidak ada. Kalau berbenturan berarti kita yang salah dalam menjalankan. Bagaimana ceritanya kemudian kita hancurkan 10 hari yang paling mahal yang kita miliki dengan prosesi pulang kampung. Prosesi pulang kampung, Pak. Mudah-mudahan tidak parah macetnya. Kalau parah macetnya, bagaimana sujud antum? Wasjudnya bagaimana? Antum sujud di Pantura. Di mana sujudnya, Pak? Waqtaribnya bagaimana? Taqarrub ilallahnya gimana? Dalam keadaan bermacet ria di 10 hari terakhir tuh maksud saya. Gimana ceritanya? Ada seorang salah satu pemimpin di sebuah kota. Karena saya sering sampaikan begini, nemui saya dan kemudian bilang, nggak bisa gitu Ustaz Budi. Karena penting, ziarah silaturahim penting. Saya bilang, saya setuju Pak. Nah, masa saya melawan ziarah? Saya juga ziarah. Saya juga pulkam kok Pak. Saya juga punya kampung. Saya ziarah juga ke keluarga. Saya punya kerabat, orang tua, dan seterusnya. Saya ziarah. Saya silaturahim. Tapi sejak kapan syariat membentur syariat itu sejak kapan? Itu kan karena kita yang bermasalah. Membenturkan syariat dengan syariat. Itu Pak. Alhamdulillah. Bahkan di masjid ini bahkan kan dari mulai iktikaf tidak ada. Bukan cuma tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh karena saya pelakunya di sini.
Di masjid ini. Oh iya Pak. Nah, pojok itu jadi saksi itu. Luar pintu ini jadi saksi. Tidak ada gitu. Sampai hari ini alhamdulillah Masya Allah sampai akhir-akhir Ramadan masih penuh. Luar biasa alhamdulillah. Maka ayo kita ajak yang lain Pak. Di Ramadan tahun depan kalau Allah kasih umur kita mudah-mudahan lebih untuk bisa menikmati Ramadan lagi, ajak orang lain Pak. Yuk diatur lebih baik. Pekerjaan itu antum mau sampai kapan pekerjaan itu? Ya, pekerjaan mau sampai kapan? Mau sibuk gak ada habis sibuk ini. Urusi sibuk ya tak ada habis. Ya, makanya coba lihat. Begitu antum dapat bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu dapat itu tentang 1000 bulan. Coba antum hitung Pak. Ya gitu hitungan ya sekarang. Hitungan pahala ini. Memperpanjang umur kebaikan. Umpamanya sholat tarawih. Sholat tarawih ya. Di sini sholat tarawihnya berapa? 8 ya. 8. Ada kan dengan qiyam. Ya, dengan qiyam. Berarti berapa totalnya? 16 rakaat tarawih. Kalau tarawih dan qiyam. Kalau bertepatan itu dengan Lailatul Qadar artinya pengalinya 1000 bulan. 1000 bulan. Itu sama kita dengan sholat tarawihnya itu 16 rakaat itu kali pengalinya 1000 bulan. 1000 bulan kita lakukan itu. Pengalinya. Kalau antum tarawihnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu tarawihnya 20. Qiyamul lailnya 10. Jadi 30. 30. Tarawihnya 1 juz, qiyamnya 1 juz. 2 juz untuk dapat. Ya. Di sini alhamdulillah sudah mulai luar biasa. Di sini Masya Allah. Antum dapat 1 juz di qiyam. Tapi tarawihnya baru 1/4 juz. Alhamdulillah. Antum bayangkan di Masjidil Haram. Tarawih 2 juz, ini 10 hari terakhir. Tarawih 2 juz. Rakaatnya 30 rakaat. Kalau dapat Lailatul Qadar, pengalinya 1000 bulan. Karena dia di Masjidil Haram, pengalinya 100.000. Antum kalikan. Pertanyaannya, kapan mau itikaf full 10 hari di Masjidil Haram? Itu maksud saya, Pak. Kalau antum urusan kerjaan gak ada habisnya, Pak. Gak ada habisnya. Wallah gak ada habisnya. Masalah nabung lah. Oh, kita bisa kok nabung beli motor. Bisa, Pak. Nabung beli mobil bisa kok. Beli rumah kita bisa. Itikaf Ramadan berapa harganya? Berapa, Pak? Ya. 30? 3.000? 3.000 dolar. Kalau antum full 10 hari, bisa dengan pola yang lebih paket hemat, Pak. Kan antum 10 hari nggak pakai hotel itu. Ya. Orang yang itikaf full, jamaahnya itikaf full, nggak perlu nyewa kamar satu-satu. Satu kamar yang isinya sebenarnya cuma 4 orang diisi 12 orang. Karena nggak ada di kamar orang ya. Cuma naruh koper. Nanti mereka ambil baju kalau emang perlu baju. Ada di masjid. Bisa lebih hemat. Yang model begitu, hotelnya nggak usah dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Hotel jauh pun nggak apa-apa, nggak pulang-pulang. Jarang-jarang pulang, jauh nggak apa-apa. Jauh lebih murah daripada yang di situ. Dan seterusnya. Artinya subhanallah. Pengalinya 100.000, Pak. Tinggal tadi teman-teman. Ayo kita mau apa? Mau umur panjang seberapa? Ini waktunya. Ayo didesain hidup kita ini. Kita atur, kita desain betul.
Dia memaknai khairum min alfi syahr. Begitu seterusnya ibadah yang lain. Sedekahnya, Qur'annya, segala macam. Begitu memaknainya, Pak. Nah, seterusnya Allah. Makanya kan pas Lailatul Qadar kita lagi tidur, Pak. Itu sama dengan tidur 1000 bulan. Gimana coba? Luar biasa. Masa nggak cukup tidur 1000 bulan, Pak? Kan tidur 1000 bulan. Makanya para ulama mengatakan hati-hati saat Lailatul Qadar kalian lakukan maksiat. Baik, jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di Lailatul Qadar. Kata inna itu sesungguhnya kami dan itu ta'zim. Kata kami di dalam Quran, kata kami yang itu adalah Allah. Setiap Allah menggunakan kata kami itu setidaknya ada dua hal. Satu, ta'zim, untuk menunjukkan bahwa Allah sedang ingin mengagungkan dirinya. Karenanya pembahasan yang akan disebut ini pasti sangat agung. Itu satu. Yang kedua, pasti sebelum atau setelahnya ada kata yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Karena kata kami itu bisa dimaknai salah. Bahwa terkesan Allah lebih dari satu karena kata kami. Padahal kita tahu qul huwallahu ahad. Makanya sebelum kata kami yang itu artinya Allah, sebelum atau setelahnya pasti ada kata yang menunjukkan bahwa itu satu. Supaya menghilangkan keraguan tentang musuh-musuh Islam yang suka menyerang dengan kata kami itu. Itu kemudian, berarti Tuhanmu juga banyak karena menggunakan kata kami. Di Al-Qadar juga sama. Inna sungguhnya kami. Anzalna, juga kami. Kami menurunkannya Quran. Fi Lailatul Qadar. Di mana ada kata yang menunjukkan Allah itu tunggal? Ada. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Kata Rabb itu satu. Dengan izin siapa? Izin Rob. Rob itu satu. Dalam bahasa Arab kata Rob itu tunggal. Untuk mufrad tunggal. Jamaknya arbab. Maka pasti ada kata sebelum atau sudah yang menunjukkan bahwa ini satu. Tetap Allah satu. Cuma menggunakan kata kami. Karena yang akan dibahas adalah pembahasan yang sangat agung. Inna anzalnahu. Dan anzalnahu, penurunkan Al-Quran. Itulah mengapa pembahasan Quran adalah pembahasan yang memang sangat penting di Ramadan secara khusus, secara umum, dan di Lailatul Qadar juga secara khusus. Kalau secara umumnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Secara umum Ramadan diturunkan padanya Quran. Kalimatnya umum, Ramadan. Kalau yang di sini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan di Lailatul Qadar. Di Quran itu secara umum Ramadan itu harus dapat fokus besar. Secara khusus Lailatul Qadar harus dapat fokus sangat besar. Quran, Pak. Maka wiridkan Qurannya, Pak. Itu indahnya kalau kita akrab dengan Quran kita. Makanya moga-moga Allah memberkahi anak-anak kita yang para penghafal Quran. Nah, tidak sembarang. Mereka itu adalah keluarganya Allah dan orang khususnya Allah. Sehingga kalimat Rasulullah SAW. Ahlullahi wa khassatuh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Quran ini diturunkan di Lailatul Qadar. Diturunkan Lailatul Qadar itu maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa karena Quran itu proses turunnya menggunakan dua proses turun. Kita tahu bahwa Quran turun dari Lauh Mahfuz
di lauhim mahfud, dari loh mahfud. Loh mahfud adalah merupakan catatan Allah, di mana Allah mencatat semua hal yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi. Semua tercatat dengan detail dan tidak ada yang keluar dari catatan Allah di Lauh Mahfuz. Dan Quran ada di situ. Dari situ Quran diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, fi sama'id dunya, fi Baitul Izzah. Di langit dunia, langit yang kelihatan oleh kita ini. Ada tempat namanya Baitul Izzah. Turunkan di sana, itu lengkap. Lengkap 30 juz seperti yang kita punya ini. Lengkap diturunkan 30 juz itu. Dari situ baru nanti Allah perintahkan kepada Jibril untuk menurunkannya bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan kehendak Allah, bertahap 22 tahun lebih. Bertahap sampai selesai 30 juz. Dan turunnya kita tahu tidak berurutan dari depan sampai belakang. Yang mana yang Allah mau, nanti disusun ulang jadi mushaf kita ulang ini. Maka, yang mana yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Yang dimaksud adalah turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan sebagian ahli ilmu Bapak Ibu, sekedar kita tahu walaupun ini kemudian tentang tema kapan Lailatul Qadar itu kemudian ini pendapat yang dianggap lemah oleh para ulama. Ada sebagian ahli ilmu yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adanya bukan di 10 hari terakhir, tapi adanya di 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua. Kok bisa gitu? Enggak sembarang, Pak. Ulama tuh kalau bicara enggak sembarang. Kalau antum bisa bantah, silakan bantah. Saya kasih tahu. Ya. Kok bisa? Oh iya. Kapan pertama kali Quran turun pada Nabi Muhammad? Yang itu menandai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dimaknai juga bahwa bukan turun hanya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tapi turun pertama kali juga Ramadan. Betul? Al-Alaq itu turunnya 1-5 turunnya Ramadan. Turunnya Ramadan. Gitu? Turunnya Ramadan waktu Nabi SAW di Gua Hira. Ya tapi kan tidak diketahui Pak kapan Lailatul Qadarnya. Nabi sendiri tidak pernah bicara tentang kapan tanggal berapa Nabi dapat sholat al-alaq itu. Cuma satu yang Nabi sampaikan. Nabi dapat surat al-alaq harinya Nabi kasih tahu. Yaitu hari Senin. Al-alaq itu turunnya hari Senin, Pak. Hari Senin. Nabi mengatakan yaum wulidtu wa yaum bu'itstu fi. Hari aku dilahirkan dan Senin, hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Maka ulama sepakat al-alaq turun hari Senin. Tapi tanggal berapa tidak diketahui. Terus kenapa jadi minggu yang kedua? Oleh para ulama ditarik ke belakang. Di peristiwa perang Badar. Apa hubungannya perang Badar sama Lailatul Qadar? Sebentar tadi. Perang Badar Pak, terjadi tanggal 17 Ramadan. Dan terabadikan oleh Quran. Tapi cara Quran membahasakan disebut sebagai Yaumal Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an. Yang itu kemudian oleh sebagian ulama disebut sebagai ini isyarat tentang Lailatul Qadar. Tentang Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari itu. Hari tentang. Maka kemudian bunyilah jadi dua. Satu mengatakan 17 itu kan berarti pekan yang kedua. 10 yang kedua. 10 yang kedua. Maka itu menjadi isyarat tentang hal itu. Di satu. Yang kedua ada yang bilang, oh kalau gitu hari Senin aja, dicek aja. Mana Senin yang ganjil, maka dia peluang Lailatul Qadar. Ya, coba. Senin yang ganjil kapan, Pak?
Nah, kan? Jangan sembarangan, Pak. Saya kasih tahu ya, Pak. Saya ngobrol habis malam 27 dicegat sama anak saya itu. Pertanyaan anak saya sederhana. Semalam Lailatul Qadar nggak, Bi? Saya bilang, gitu ya. Nah, saya bilang, kayaknya enggak deh. Kenapa? Dialog lah, ngobrol tentang tanda Lailatul Qadar yang disampaikan para ulama. Saya juga cuma bilang, kayaknya saya juga merasa tidak gitu. Saya juga merasa tidak. Karena cerita dikit, Pak. Mohon maaf sih tadi. Saya kalau malam 27 memang kebiasaannya sholat sendiri. Saya malam 27 sholatnya di mana? Di situ tuh, Pak. Di tangga itu. Karena saya ingin merasakan udara luar. Kalau di sini AC, Pak, nggak kerasa. Saya nggak bisa ngerasain di sini. Saya ingin melihat ke langit dan ingin merasakan udara luar. Karena Lailatul Qadar berhubungan dengan alam. Ada fenomena alam yang sudah. Gitu, Pak? Besok Senin bukan? Tanggal berapa? 29. Jangan remehkan malam ini, Pak. Wallahi, Pak. Dari malam 27 saya sudah di situ, Pak. Beneran. Antum yang siap-siap pulang, saya ingetin, Pak. Tunda pulangnya. Sampaikan ke teman-teman yang lain, Pak. Suruh datang lagi. Suruh datang lagi, Pak. Wallahi, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Senin yang ganjil berpeluang besar Lailatul Qadar. Kenapa? Tolong tadi suruh ngulang, jangan pulang dulu. Pak Iban udah siapkan apa, Pak Iban? Kambing guling. Kenapa? Kan tadi, Pak, Nabi SAW terima wahyu hari Senin. Kalau itu ulama sepakat, karena hadis sahih. Nabi sendiri yang mengatakan gitu ya. Karena temanya ganjil, maka kemudian Senin digabung sama, ada yang pendapatnya gitu. Oke, Senin ganjil. Nah, itu besok masalahnya. Dan pas itu, Pak, Senin ganjil. Allahu a'lam. Ya, sekali lagi jangan disederhanakan malam ini, Pak. Ya. Baik. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jam 6 lewat sudah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Temanya malam, Lailah. Saya sampaikan dua hal lagi tentang Lailah dan kata Qadar. Lailah artinya malam. Di dalam 24 jam kita ada malam, ada siang. Susunan malam-malam yang terbaik adalah 10 hari terakhir Ramadan. Ada tahu susunan siang yang terbaik? Kapan? Susunan itu artinya nggak 1 hari ya, Pak ya? Kan ini 10 hari susunan malam yang terbaik 10 hari terakhir Ramadan. Kapan susunan siang yang terbaik? Susunan, Pak, bukan kalau Jumat kan cuma 1. Susunan kayak begini. Kapan? Persis. Yang Nabi sebut sebagai hari terbesar, yaitu 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Dua. Sayangnya kita 10 hari terakhir Ramadan, alhamdulillah kesadarannya tinggi. Tapi 10 siang Dzulhijjah, 1 sampai 10-nya masih kurang kita, Pak. Perhatian kita untuk mengisi belum seperti 10 hari terakhir Ramadan. Ya? Oke, ini dibawa pulang nanti ke rumah, kabari ke keluarga. Kalau ketemu nanti, kan ini sudah Syawal, sebentar lagi Syawal. Begitu Syawal, kita ketemu Dzulqa'dah, langsung Dzulhijjah. Nah, tuh. 1 sampai 10-nya, Pak, itu adalah susunan siang terbaik sepanjang tahun. Sebagaimana kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh di hari-hari itu tidak ada amal apapun yang menyainginya. Bahkan tidak jihad fisabilillah. Bayangkan itu.
kecuali orang yang jihad membawa harta dan dirinya, dan tidak ada satupun yang pulang, baik hartanya ataupun dirinya. Kalau itu nggak ditandingi, nggak bisa tanding kalau itu. Baik. Mengapa Lailah? Kenapa malam? Kenapa Lailatul Qadar ini tema turunnya adalah malam hari? Temanya malam. Karena memang malam, tema malam, malam itu malam. Kalau untuk umumnya manusia, tempat tidur dan tempat istirahat. Dalam banyak ayat, Allah menyebut sebagai kata sakanan. Sakan itu tempat tinggal untuk istirahat. Atau disebut dalam lain libasan. Wa ja'alna laila libasa. Untuk selimutan. Itu malam hari. Itu malamnya orang manusia biasa. Tapi malamnya orang-orang soleh lain. Malamnya orang soleh diantaranya adalah wa qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Orang soleh itu. Ya? Atau ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Atau wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Itu malamnya orang-orang soleh. Makanya kemudian Lailatul Qadar itu yang bisa dapat memang hanya orang soleh, Pak. Bukan orang biasa. Orang biasa malam tidur. Sekalinya melek, sia-sia, bahkan sebagian maksiat. Kalau orang-orang soleh, itu isinya tadi. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Itu malam-malamnya orang soleh. Makanya Allah letakkan itu di malam hari, sehingga yang bisa mengambilnya hanya orang-orang soleh. Jadi kalau mau menguji kesolehan, itu kan. Menguji kesolehan. Itu Lailah, malam. Baik. Al-Qadar, terakhir Al-Qadar. Lailatul Qadar. Jadi gabungan Lailatul Qadar supaya kita tahu apa maksudnya. Gabungan kata itu. Al-Qadar. Al-Qadar punya 3 arti, Pak. 3 arti. Al-Qadar arti pertama adalah mulia. Mulia. Dan mulianya Lailatul Qadar itu karena Lailatul Qadar ini dimuliakan dengan beberapa hal. Sebelum saya bicara beberapa hal. Mengapa tanah suci Mekah menjadi mulia? Menjadi mulia. Tanah suci itu. Antum melakukan amal kebaikan dimanapun, bukan hanya di Masjidil Haram. Tanah sucinya, Pak. Tanah suci kan radius sekian kilo. Itu semuanya mulia. Di tempat manapun Anda lakukan, sepanjang di dalam tanah suci, maka berlipat ganda pahalanya. Termasuk sholat. Termasuk sholat. Di masjid manapun di dalam tanah suci. Dan itu yang membuat dia menjadi mulia karena apa? Tempat ini kok menjadi mulia karena apa? Karena keberadaan Ka'bah di sana. Itu, karena keberadaan Ka'bah di sana. Air Zam-Zam. Mulia bukan? Mulia. Air barokah. Ayo, sumbernya di situ, Pak. Kan di samping Ka'bah situ. Dan Zam-Zam itu punya 3 sumber yang nyatu jadi satu. Yang kalau dipisah salah satunya tidak jadi Zam-Zam. Satu sumber ngalir dari Hajar Aswad. Dari tempat Hajar Aswad. Satu sumbernya ngalir dari Sofa, Bukit Sofa. Dan satu sumber yang ngalir dari Gunung Abi Qubais. Gunung Abi Qubais itu posisi istana raja yang di samping itu. Yang itu kan tinggi, nah itu namanya Jabal Abi Qubais. Dari tiga itulah sumber Zam-Zam. Itu ajaib, kalau itu ajaib. Sudah banyak ilmuwan meneliti dan masih bingung sampai hari ini tentang keberadaan Zam-Zam itu. Tentang bagaimana bisa jadi kayak gini. Nah, tidak bisa teliti, wong itu air berkah. Baik. Dan Lailatul Qadar, dia menjadi qadar, menjadi mulia karena banyak hal. Karena banyak faktor. Tadi, dia adanya di Ramadan. Ramadan, kita tahu, bulan terbaik. Bulan terbaik. Dan di sana ada Quran diturunkan.
Nah, Quran kita tahu. Ini kitab suci yang barokah. Ini kitab suci yang luar biasa. Jadi Lailatul Qadar itu teman-teman menjadi mulia karena memang keberadaan itu tadi. Dia ada di Ramadan, di situ Quran turun, maka kemudian dia menjadi qadar, menjadi mulia. Dan tentu dia turun, dari Quran turun pada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Bertambah-tambah kemuliaannya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata qadar, itu artinya adalah ketentuan, takdir. Ketentuan Allah SWT. Ketentuan Allah itu dibagi menjadi beberapa. Jadi 4. Satu namanya takdir azali. Takdir azali itu sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah menuliskan semua ketentuan. Semua yang terjadi sampai kita kumpul pagi ini pun, saudara catatannya sebelum langit dan bumi diciptakan. Takdir azali namanya. Kemudian ada yang disebut dengan takdir umri. Takdir umur. Kapan itu? Sesuai hadis Nabi. Bahwa kita di dalam perut sang bunda dulu. Fayursalu ilaihil malak. Fayanfukhu fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bikatbi rizqihi. Wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'id. Dicatatlah 4 hal sejak kita masih dalam rahim sang bunda. Itu takdir kita sepanjang hidup. Jadi diturunkan dari azali, diturunkan ke situ. Ya, ke masing-masing kita. Diturunkan lagi menjadi takdir al-hauli. Takdir tahunan. Takdir tahunan. Nah, ini tempatnya. Lailatul Qadar ini disebut sebagai qadar karena artinya dia malam yang menentukan takdir kita sampai ketemu Ramadan berikutnya. Maka mulailah ini supaya takdir kita takdir yang baik Pak setahun ke depan. Baru yang keempat adalah takdir yaumi. Yang sifatnya harian sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rahman bahwa disebut sebagai kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu punya urusan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap hari Allah punya urusan. Nah, itu kata Al-Qadar. Jadi mohon, ayo Pak, kita ini masih ada 1 malam ganjil malam ini yang istimewa tadi saya katakan. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau ketemu Lailatul Qadarnya maka kita punya takdir yang baik mudah-mudahan setahun ke depan. Gitu ya. Yang terakhir. Al-Qadar artinya juga sempit. Tadiq, sempit. Sesuai dengan firman Allah, kata sempit itu, kata qadar itu artinya juga sempit. Umpamanya firman Allah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia memberikan nafkah ke keluarganya sebatas yang Allah berikan itu. Kata wa man qudira, qudir dari kata qadar ternyata artinya di situ sempit. Atau dalam surat Al-Fajr, wa ma idza mabtalahu rabbuhu faqadara. Nah, kata qadar, faqadara alaihi rizqah. Disempitkan rezekinya. Jadi kata qadar itu artinya juga sempit. Sempit apanya Lailatul Qadar itu, Pak? Ahli ilmu mengatakan ada 2 hal. Yang pertama, berhubungan dengan malaikat. Yang kedua, berhubungan dengan setan. Yang berhubungan dengan malaikat, malaikat itu diturunkan Allah. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Malaikat-malaikat diturunkan berikut Jibril turun. Bisa bayangkan itu, Pak. Pertanyaan saya, berapa jumlah malaikat? Boleh tahu? Hah? Ada Pak, jumlahnya ada.
Sudah tahu? Saya kasih tahu jumlahnya. Rasulullah SAW mengatakan, di langit 7 sana ada tempat namanya Baitul Ma'mur. Tempat yang itu tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf. Yang kalau dia sudah tawaf tidak akan pernah kembali. Sekali dia tawaf, dia tidak akan pernah kembali. Dan itu satu hari 70.000 malaikat. Jadi berapa jumlahnya? Nah itu Pak, kebayang-bayangnya. Satu. Yang kedua, Nabi ketika di Masjid Nabawi dengan para sahabat, suatu hari mendengar suara apa bahasa kitanya? Sesuatu yang keberatan yang gitu Pak. Kalau bahasa para ulama itu kayak keranjang yang keberatan kita angkat. Jadi kayak rotan itu umpamanya, kita isi barang penuh berat, kita angkat. Ada bunyi ya kan? Nah bunyi itu mengagetkan para sahabat. Bunyi apa ini? Nabi SAW mengatakan itu Atotis sama wa huqqalah an ta'id. Kata Nabi itu suara langit yang keberatan. Dan memang layak langit untuk keberatan. Karena tidak ada sejengkal di langit kecuali ada malaikatnya. Yang rukuk, yang sujud. Makanya malaikat itu Bapak Ibu, kalau cuma ngurusi manusia 7 miliar itu simpel banget. Betul kan? Sederhana banget. Lah kalau tanazzalul malaika, malaikat itu turun ke bumi. Lah terus di mana tempat yang bumi itu kecil banget, betul lah? Bapak Ibu tahu langit kan? Kalau bumi ditarik pakai kamera sampai ke langit, debu Pak bumi ini. Dan kalau turun ke bumi, maka sempit bumi ini dengan keberadaan para malaikat. Bisa bayangkan itu. Kalau di langit sejengkal, terus di bumi seberapa Pak? Tidak ada sejengkal kecuali ada malaikat itu di langit, yang tempatnya luas. Di bumi, mungkin tidak ada setelunjuk kita kecuali ada malaikatnya. Bayangkan malam yang isinya keberkahan seperti itu. Karena kalau malaikat hadir menghadirkan keberkahan. Yang berhubungan dengan setan adalah persis seperti yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Anfal ketika perang Badar, iblis yang mengubah dirinya menyerupai manusia ikut perang di rombongannya orang-orang kafir Quraisy melawan muslimin. Begitu Jibril turun dengan pasukan malaikatnya. Jibril menyiapkan pasukannya dan tidak ada manusia yang bisa melihat kecuali Rasul SAW. Makanya Nabi mengabarkan kepada semua sahabat bahwa absyiru, kata Nabi, berbahagialah kalian, Jibril sudah datang. Gitu ya, itu kalimat Nabi ke sahabat. Sahabat gak ada yang lihat. Yang satu lagi yang bisa melihat adalah si iblis itu. Yang menyerupai wajah manusia, yang orang Quraisy semua taunya dia tokoh, bukan iblis. Begitu Jibril turun maka lari dia. Begitu lari orang teriak, mau kemana? Dia mengatakan, inni aro ma la taraun. Saya bisa melihat apa yang tidak kalian lihat. Surat Al-Anfal. Ya. Maka kalau malaikat turun, mesti iblis setan minggir semua, Pak. Itu Lailatul Qadar. Jadi sangat sempit ruang gerak setan. Kalau Bapak Ibu tahu, kita semua tahu bahwa wasufidatis syayatin, setan dibelenggu di bulan Ramadan itu di hari-hari Ramadan yang lain. Tapi di Lailatul Qadar, ulama mengatakan bukan cuma dibelenggu, dia tidak bisa gerak. Karena diikat di rantai dibelenggu itu masih bisa gerak, Pak. Kan diseret-seret rantai masih bisa gerak. Itu penjelasan ulama, masih bisa gerak dia, walaupun dia keberatan, dia masih bisa gerak. Tapi di Lailatul Qadar tidak ada pergerakan sama sekali dari setan. Bayangkan malam yang seperti itu, betapa mudahnya kita beramal soleh. Karena nggak ada yang godain kita. Baik, saya kira itu sudah 6.20. Pertanyaan kita tunda saja, insya Allah sudah saya kembalikan.